Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pastikan bahwa kita semua sehat hari ini. Mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk kesempatan petang hari ini kami berdoa, kami mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan berikan kebenaran firman-Mu untuk kami supaya kami menjadi generasi-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, bahwa Tuhan melaksanakan rancangannya. Kita akan buka di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-16 ya. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berleguk-leguk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan akan tetap terlaksana. Tidak ada satu rancangan Tuhan yang tidak terlaksana. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa aku mau memimpin orang-orang buta. Ya. Tuhan mau memimpin orang-orang buta. Nah, dipimpin kemana orang buta itu? Yang namanya orang buta itu mereka pasti tidak tahu jalan. Ya. Nah, jalan yang mau Tuhan bawa untuk orang-orang buta adalah jalan yang tidak mereka kenal. Jalan yang mereka tidak kenal. Kalau jalan yang mereka sudah kenal tiap hari dilewati, walaupun orang buta, mereka tahu. Ya, kenapa? Karena orang buta itu perasaannya sangat tajam. Satu contoh, kami punya om, itu buta sejak kecil, bukan sejak lahir tapi sejak kecil. Tapi jalan yang mereka lewati setiap hari itu dia tahu. Ya, dari rumah mereka sampai, contohnya sampai ke pasar, itu kira-kira perjalanan kurang lebih antara 2-3 kilo. Tapi mereka tahu jalan kemana, arah kemana dia akan pergi, arah kemana dia akan jalan mana yang akan dia lewati. Dia tahu tanpa dikasih tunjuk kepada orang lain. Kenapa? Karena mereka tiap hari melewati. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan menuntun orang-orang buta di jalan yang mereka tidak kenal. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya maksud agar Tuhan menunjukkan jalan kepada orang-orang buta. Jalan apa itu? Ya, yaitu jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup ini masih banyak orang yang belum kenal sampai hari ini. Masih banyak orang yang belum kenal, dan Tuhan rindu, terutama orang-orang buta, supaya dia mengenal jalan, yaitu yang namanya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jalan dan kebenaran dan kehidupan. Itu kerinduan hati Tuhan, dan itu dinyatakan oleh Tuhan, itu dilaksanakan oleh Tuhan, yaitu kurang lebih 2000 tahun yang lalu.
Sang Mesias Juru Selamat Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, yang bernama Filipus pada saat itu. Filipus adalah mewakili dari orang banyak, mewakili untuk orang banyak, untuk orang-orang yang memang tidak tahu jalan, seperti yang dialami oleh Filipus. Filipus katakan, "Tunjukkanlah kepada kami jalan itu." Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan itu yang Tuhan mau. Setiap orang dituntun kepada jalan, kepada kebenaran, kepada kehidupan. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Tuhan rindu setiap kita, orang percaya, tanpa terkecuali menemukan jalan, menemukan kebenaran, menemukan kehidupan. Ya, itu kerinduan hati Tuhan. Yang kedua, "Aku akan membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang." Kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Ya. Seperti apa Tuhan memberikan terang? Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1. Ya, pada waktu itu dunia dalam keadaan gelap, kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka terang itu jadi. Di dalam suratan Korintus dikatakan, Bapak Ibu Saudara, Allah yang berfirman dari dalam gelap, Dia akan menerangi hati, pikiran, hatimu dan hatiku. Supaya apa? Supaya melihat kemuliaan Allah di dalam wajah Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di belakang aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan mereka akan boleh terang hidup." Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ya, dan tanah yang berlekuk-lekuk akan menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang kukehendaki kulakukan kepada mereka. Nabi Yesaya berkata, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ya, di dalam Injil Lukas berkata, Yohanes Pembaptis berkata, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ya. Jalan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Diratakan. Untuk apa? Supaya Tuhan lewat bersama dengan saudara. Ya. Jalan yang berlekuk-lekuk diratakan. Untuk apa? Supaya orang berjalan itu enak, nyaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, tidak ada yang tidak terlaksana. Semua akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pastikanlah bahwa hidup Bapak Ibu Saudara ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan, rencana itu adalah rencana yang terbaik untuk orang percaya. Kenapa? Karena Kristus sudah tergantung di atas kayu salib Golgota.
Dia menjadi korban untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara dibenarkan oleh karena darah Yesus. Roh Kudus akan memampukan, akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya semua, agar kita semua boleh berjalan di dalam jalan yang rata, berjalan di dalam jalan yang terang, berjalan di dalam jalan, di dalam kebenaran dan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang saat-saat ini sering menghadapi jalan buntu, saat-saat ini sering menghadapi kegelapan di dalam hidupnya, mengalami kegelapan di dalam hati, jiwa dan rohnya, ya kehidupannya kehidupan yang tidak menentu. Bapa di surga, kami mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan berkenan untuk memberi terang di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam rohnya. Dan Kau yang membuat mereka berhasil, yang membuat mereka beruntung, dan Kau yang membuat mereka selalu dan selalu berada di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.